air, terang, garam, dan kasih. Jangan, tidak akan ditolak. Saudara, saya radikal dalam kebenaran Injil ini. Untuk the last Jesus itu nyata. Sampai hari ini mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Dalam sekelas saya, maaf, bukan saya berkata lebih. Saya adalah satu-satunya pendeta di Indonesia yang tidak akan pernah beli mobil sampai akhir hidup saya. Kenapa saya nggak mau punya mobil? Padahal saya bisa beli. Bukan sombong saya berkata. Saya akan tetap naik kendaraan umum sampai kapan saja. Supaya saya bisa ketemu orang-orang itu di kendaraan umum. Saya itu kemana saja nggak mau dijemput. Maka itu nanti ingatkan saya, kalau ke surga ingatkan. Saya kenalkan banyak sopir taksi saya bawa ke sana. Serius. Saya itu makin sopir taksinya banyak tanya kesasar, saya nggak akan marah. Saya malah senang. Berarti makin panjang perjalanan. Tapi orang pelit marah, sopir goblok nggak tahu jalan. Nah itu dia. Awas, saya suka marah-marah sama sopir taksi nggak tahu jalan. Kesempatan. Maka itu saya kalau naik taksi, kebiasaan sopir, Bapak mau lewat mana? Saya bilang terserah. Dalam arti makin jauh saya makin senang. Tapi saya nggak mau ngomong dong. Tidak putar-putar jauh bener. Kenapa? Saya mau ngomong. Ada orang yang mengasihi kamu. Bawa Yesus keluar. Katakan amin. Jangan disembunyikan. Teman-teman sekerjamu, teman sekantor, teman kampus. Saudara, sekarang itu saya punya cara bagus untuk ngajari anak-anak SD, anak-anak SMP nginjil. Gampang apa? Saya ajari gini. Kamu cari teman-temanmu yang kalau di sekolah suka merenung, atau nangis sendiri. Kamu cari. Tanya. Nah, tapi saya beritahu papa mamanya dulu. Saudara, kenapa? Anak-anak SD, anak SMP sekarang banyak yang mengalami patah hati karena papa mamanya berkelahi terus. Di sekolah suka melamun. Pernah ketemu nggak? Coba beritahu adik-adik. Nah, panggil dia. Ajak ke rumah papa mama. Percayalah, temanmu akan senang melihat itu. Karena di rumah mereka kayak neraka. Nah, di situ saya ajari anak-anak kecil. Kenalkan Yesus kepada teman-teman. Ajak berdoa. Suruh papa mama mendoakan juga. Nah, kalau perlu, tawarkan temanmu. Boleh nggak papa mama saya ke rumahnya om dan tante? Suruh papa mama datang. Saya siapkan papa mama. Nggak susah nginjil itu. Betul? Sangat salah kalau kita nginjil berkata, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Itu bukan nginjil. Orang yang belum Kristen bawa ke gereja pasti lari, saudara. Karena gereja banyak setannya. Belum benar. Salah satu buku saya judulnya Intrik dalam Gereja yang diperbarui. Kerajaanku bukan kerajaan. Kerajaanmu bukan kerajaanku. Itu membuat panas para pendeta. Karena saya ngomong terang-terangan di situ. Di kuburan sekarang nggak ada seekor setan pun. Maka itu jangan pernah takut malam jam berapapun lewat kuburan. Nggak ada setannya. Loh, kenapa? Kalau lu kemana setan-setan? Saya bilang setan pindah ke gereja semua. Loh, kenapa setan pindah ke gereja? Dengar baik-baik. Karena di kuburan tidak pernah ada orang bertengkar karena duit. Iya enggak? Terus berebut posisi. Di kuburan gak ada orang rebutan posisi. Di kuburan gak ada itu semua. Tapi di gereja tempatnya. Berarti setannya di mana sekarang? Nah, berarti harus takut ke gereja. Gak usah takut ke kuburan. Lihat gereja sekarang perpecahannya luar biasa. Betul nggak? Ribut terus. Ayo keluarkan Yesus supaya dunia tahu. Karena kasihnya kepada manusia itu luar biasa. 1 Timotius 2 yang keempat. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Bapa kita di surga. Kehendaknya enggak 2, enggak 3, apalagi 100, tidak. Cuma 1. 1 Timotius 2 yang keempat. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Bukan dikristenkan. Supaya mereka memperoleh apa? Pengetahuan akan apa? Nah, siapa kebenaran itu? Lihat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Supaya mereka memiliki pengetahuan, pengenalan akan kebenaran itu.
Jadi kehendak Papa kita sudah jelas. Maka itu kalau saya ketemu orang Kristen yang rajin puasa, jengkel sekali, dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus tahu puasanya untuk apa. Karena 90% orang Kristen yang puasa, saya tanya, kamu puasa untuk apa? Aku lagi cari kehendak Tuhan. Saya gerget betul. Baca Alkitab, ngapain kehendaknya dicari lagi? Sudah ditulis kok. Amin. Ini waktunya kita kerja. Maka itu saya marah dengan menara-menara doa. Maaf saudara. Tahu tuh menara doa? Banyak gereja karismatik buat menara doa. Saya pengen obrak-abrik menara doa itu. Kenapa? Itu tempat bersembunyinya maling-maling. Mau marah-marahlah. Kenapa? Ada orang punya utang takut ditagih, sembunyi di menara doa. Loh, karena takut ditagih, pura-pura berdoa. Di menara doa itu banyak kumpul pemalas-pemalas. Pemalas rohani. Kenapa? Dengarkan yang punya menara doa. Saya sudah menemukan 100% para pendoa syafaat itu pinternya cuma merintah Tuhan. Loh, ya atau tidak? Renungkan itu. Iya tuh. Ngapain berdoa cuma merintah Tuhan? Saya nggak setuju. Kalau gini doanya dengan suara ngotot sampai urat lehernya keluar semua. Tuhan selamatkan orang Sunda, orang Banten, Tuhan, orang wah perang. Jangan masuk tengking sana tengking sini. Buka peta, buka koran. Sudah pokok. Kita lihat kalau doa begitu. Aduh, saya tuh pengen ini orang ngapain? Terus jahatnya gini. Sudah selesai doa 3 jam, 4 jam, terus aduh. Makan di mana ya? Makan di mana? Makan yang diurus. Ayo, lihat itu. Harusnya doa yang benar itu begini. Dengar yang punya menara doa ya. Saya percaya sakit hati, saya bilang banyak maling sembunyi. Karena betul. Banyak gereja ngajar salah. Pernah saudara dengar pendeta gini, siapa yang punya utang? Sekarang tulis di kertas. Berapa jumlahnya? Maju ke depan, saya doakan. Aduh, saya ingin gampar aja mulut pendeta itu. Itu ayat Alkitab mana yang dipakai? Jangan ikut-ikutan ya. Itu pembohong semuanya. Sekarang coba renungkan, pakai logika. Kalau hutang itu bisa lunas karena didoakan. Ayo hutang semua yuk terus didoakan. Kurang ajar betul. Sudah ngaco sama sekali. Terus yang lebih kurang ajar lagi, yang pakai duit kita, Tuhan suruh bayar. Itu otak mana itu yang pakai itu? Betul enggak? Otak apa yang dipakai oleh gereja seperti itu? Lihat tuh, 70% gereja lakukan gak ada di Alkitab. Gak ada kata menara doa. Habakuk menulis berdiri menara, itu bukan berdoa. Dia mengintai, dia menanti. Nah, kalau betul menara doa seperti Habakuk, di situ ada pendoa-pendoa yang tahu situasi, sedang ke arah mana Roh Kudus bergerak. Itu baru betul. Jadi saudara, doa yang benar adalah begini. Tuhan, apa yang harus kami buat untuk orang Sunda diselamatkan? Beda dengan merintah. Tuhan selamatkan orang Sunda. Wih, tuh dibentak-bentak lagi. Jadi setelah doa, langsung para pendoa itu duduk lagi. Sekarang kita berunding buat strategi. Sunda itu besar. Kita kemana dulu? Kita mesti buat apa? Harusnya begitu. Betul nggak? Berapa persen para pendoa itu konsekuen dan tanggung jawab dengan yang didoakan? 0,0 sekian persen. Karena tugas mereka cuma lapor, merintah, Tuhan yang kerja, terus dia pulang makan. Awas yang suka ikut menara doa bertobat hari ini, yang cuma pintarnya menyuruh memerintah Tuhan saja, nggak ada tanggung jawab kita sama sekali. Apalagi bilang puasa cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mana lagi goblok? Sudah ada di Alkitab, kamu cari lagi. Itu buang-buang